Pulau Sumba menyimpan begitu banyak pesona yang asik untuk ditelusuri loh. Bagaikan menjelajahi negeri dongeng yang begitu cantik dan indah. Kekayaan wisata alamnya dan pemandangannya yang begitu menakjubkan. Pulau ini menyimpan keindahan alam mempesona, namun belum banyak dikenal dunia. Pulau Sumba memiliki luas lebih dari 11.000 km persegi dan dihuni penduduk mencapai 755.849 jiwa tahun 2015. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini sendiri terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur. Kota terbesarnya adalah Waingapu, ibu kota Kabupaten Sumba Timur. Kota tersebut juga terdapat bandar udara dan pelabuhan laut yang menghubungkan Pulau Sumba dengan pulau-pulau lainnya. Selain menyuguhkan pemandangan alam yang indah, Pulau Sumba juga menjadi rumah bagi berbagai jenis fauna. Sedikitnya ada 200 jenis burung dan 7 spesies endemik ada di pulau ini. Kekayaan Sumba juga ditopang oleh penduduknya yang melestarikan kebudayaan dan adat istiadat. Kampung-kampung di Sumba penuh dengan rumah adat dengan bentuk yang masih asli. Sebelum dikunjungi bangsa Eropa pada 1522, Sumba tidak pernah dikuasai oleh bangsa manapun. Sejak 1866, pulau ini dikuasai oleh Hindia Belanda dan selanjutnya menjadi bagian dari Indonesia. Ya, kalau bicara Sumba, banyak hal yang menarik yang harus diketahui banyak orang. Ya, kalau asal kata Sumba ini, ya kalau ada dalam beberapa segi sejarah bahwa Sumba itu adalah sebuah pulau yang didiami oleh ya bukan manusia zaman kejadian, tapi manusia oleh karena pergerakan manusia di seluruh Nusantara ini, ya kalau secara detail nanti ada Bapak Kepala Bapeda yang bisa menjelaskan secara detail tentang budaya Sumba secara keseluruhan. Ya, Sumba dalam ini bisa saja berasal dari sebuah nama penduduk pertama yang datang ke situ. Ya, jadi nanti lebih jelas ke sebelah. Ya, kalau ingin mengenal Sumba dalam yang ada dalam wilayah Republik ini, ya kami harus menyatakan kami juga merupakan sebuah serpihan sejarah yang bisa menyatakan Indonesia itu lengkap kalau ada Sumba. Kalau tanpa Sumba bukan Indonesia. Jadi oleh karena itu ya kami mengajak semua warga negara Indonesia ya kalau bisa berkenan kenal Sumba dari ceritanya, kenal Sumba dengan mengunjungi. Ya. Ada kalau bicara tentang Sumba banyak potensi Sumba. Ya, kalau kita bicara tentang beberapa hal bidang kehidupan yang ada di Sumba, ya Sumba dikenal dengan pulau ternak. Sumba dikenal dengan pulau pertanian yang beberapa jenis komoditi unggulan bisa dihasilkan dari tempat itu. Kalau bicara peternakan, Sumba itu dikenal dengan menghasilkan ternak besar yaitu sapi ongol, onggole, kuda sandalwood dengan kerbau. Ya, nanti sejarah penjelasan secara detail nanti kita berdiskusi dengan ada dari anggota DPR, dari Kepala Bapeda yang lebih detail untuk menceritakan tentang kondisi Sumba sebenarnya. Kalau secara singkat kuda sandal Sumba itu kalau disebut kuda pacu, kalau tanpa bibit kuda sandal belum disebut kuda pacu. Jadi istilah kami di Sumba, kalau misalnya ada kuda mau ikut dalam arena pacuan, sebelum menang di Sumba itu belum disebut kuda pacu. Nah itu dari segi peternakannya. Nah, sedangkan dari ini
dari sisi ternak besar sapi ongol, di Republik ini yang bisa menjadi bibit murni dari sapi ongol hanya di Sumba, tidak bisa di tempat lain. Dan jenis sapi yang berbeda dari sapi ongol pun tidak mungkin bisa di Sumba seperti sapi merah, sapi Bali, sapi Jawa itu. Karena memang dia kondisi alamnya tidak memberi dia kehidupan yang layak situ. Jadi hanya sapi putih, sapi ongol itu yang bisa di Sumba. Luas Sumba secara keseluruhan itu kalau dihitung dengan ini kurang lebih 700.000 hektar area. Ya. Garis pantai kami terpanjang di NTT. Kami tidak bilang terpanjang di seluruh. Di NTT dari 22 kabupaten itu garis pantai Sumba itu ada terpanjang sudah di NTT ini dengan luas wilayahnya kurang lebih 700.000 hektar. Ya, penduduk Pulau Sumba saat ini ya kurang lebih itu ada di atas 167.000. Yang dari penduduk ini hampir 75% itu pekerjaannya adalah petani, nelayan, peternak. Ya, kalau Sumba ke depan, ya dalam rangka juga kami membicarakan tentang visi misi saya dan kakak saya Bupati. Kami mengatakan tagline kami adalah sehati. Sehati itu adalah sejahtera, harmoni, dan tertib. Kalau kita bicara sejahtera, ada 4 bidang yang harus betul-betul menjadi prioritas kami untuk digalang untuk menuju sejahtera. Pertama, kita bicara tentang pertanian lahan kering. Kita bicara tentang peternakan. Kita bicara tentang perikanan kelautan. Kita bicara tentang pariwisata. Ya, di bidang peternakan tadi saya sudah sedikit menyinggung. Di bidang pertanian hampir 70% pun lahan kering ini yang belum mendapat ya perhatian lebih ya dari kami pemerintah maupun dari ya provinsi dan pusat. Potensi lahan kering kami cukup besar yang belum produktif, yang disebut dengan lahan tidur. Ya, sedang kondisi existing saat ini bahwa Sumba itu memiliki 48 sungai yang pada saat ini adalah 14 sungai yang tidak pernah kering. Nah, itu kalau dibilang Sumba itu kalau sumber airnya cukup, tapi ada di beberapa tempat kenapa dia kering karena dia sumber airnya ada di bawah tanah. Nah, jadi saat ini kalau bicara tentang pertanian kami hanya pada saat musim hujan baru kita jadi berladang, ada padi ladang, ada jagung, ada itu tentang pertanian. Ya, kalau bicara tentang pariwisata, kami akan, kalau saya secara orang Sumba, saya bicara ini Sumba adalah surga tersembunyi. Kenapa saya bilang surga tersembunyi? Bicara pariwisata, baik pariwisata ini bahari, wisata pegunungan, wisata budaya, itu kami lengkap, Pak. Kita bicara pantai. Bicara pantai, saya juga pernah lama, 15 tahun hidup di Bali. Kute dan Sanur saya paham. Kalau bicara pantai, tidak ada pantai yang seindah ada di Sumba. Satu, pantai di Kambaru. Dari ke pantai Kambaru itu yang namanya surga tersembunyi, kami selalu sebut itu, ya sekitar kalau jalan ya bisa 40 kilo. Tapi dalam kondisi jalan yang tanda kutip masih belum mantap. Nah, ada namanya Pantai Larawali atau di Tanjung Sasar sana. Itu ya kalau dibilang di situ selain pantainya, di situ ada musim tertentu penyu sebesar rumah naik ke pantai itu. Nah, dan itu harus ada pawangnya yang bisa memanggil dia untuk bisa naik ke situ. Nah, itu kedua dari sisi pantai. Itu namanya Tanjung Sasar. Di situ ada kalau kita bicara budaya, itu Tanjung Batu. Tanjung Batu yang menghubungkan Sumba sampai ke Pulau Flores. Yang saat itu dihubungkan jembatan, itu sejarah nenek moyang, dan Tanjung Batu itu ada. Nah, di Tanjung itu yang saat ini juga secara nasional disebut hutan produksi konversi. Nah, di tempat itu pula ada namanya Prai Bunga dan Prai Hau. Kita bicara pariwisata, ini kayak budaya itu. Prai Hau itu adalah tempat pertama orang Sumba dan orang Sabu bersatu. Dua suku besar, dua etnis besar, yang kakaknya adalah pergi langsung setelah berdiam beberapa lama pergi ke Pulau Sabu, yang Sabu Rejua.
yang adiknya tinggal menjadi mendiami yang Huba itu, yang disebut Sumba tadi. Nah, jadi ada satu tempat yang mungkin saya juga sebelum menjadi wakil bupati, saya sampai ke tempat itu karena saudara kami yang Sumba itu tempat kalian, karena saya etnisnya Sabuk. Itu tempat kalian dan tidak punya, bukan punya siapa-siapa. Dan tempat itu sangat indah. Sangat indah kenapa? Karena kalian bisa melihat Sumba secara keseluruhan. Pesisir pantainya. Nah, itu tempat ya, wisata budaya dan mungkin ke depan saya akan bersepakat dengan kakak bupati untuk menyatakan tempat itu adalah situs budaya. Nah, sedangkan pantai yang lain ada namanya Pantai Hamba Praing. Ya, kalau kita bicara saat ini yang ada di kabupaten tetangga kami, saudara kami Sumba Barat, Pantai Lihiwatu, yang memiliki hotel yang paling termahal di dunia. Kalau dibangun di Pantai Hamba Praing itu Bapak. Nah, ada juga namanya Tanjung Watu Peruno. Kalau di Jawa ada Karangbolong, kami ada Watu Peruno. Kita harus melewati Karangbolong itu baru sampai ke dinding yang seperti lukisan alam. Nah, kita bicara tentang potensi alam. Air terjun kami puluhan. Kenapa saya bilang lebih indah dari saya juga nikmati keindahan Bali. Saya juga jadi guide untuk di Bali, untuk mengajak saudara-saudara saya mengenal Kute, mengenal itu Kintamani, mengenal itu Tanah Lot, mengenal itu Sanur, sampai ke Karangasem. Saya tahu seluruh Bali. Tapi ketika saya ke Sumba kembali, karena saya asli dari sana, begini hebatnya. Dan boleh dibilang ini masih menjadi tujuan wisata yang masih belum terjamah, masih asli. Ya, saya berharap yang di luar sana juga, kalau penasaran dan tidak percaya apa yang saya omong, datanglah ke Sumba. Untuk membuktikan apa yang saya bicarakan ini benar. Selain wisata-wisata itu, kenapa saya bilang surga tersembunyi? Di Sumba adalah tempat semuanya ada. Padang sabananya, bukitnya yang disebut dengan Bukit Hiliwuku, Bukit Warinding yang selalu orang harus ke pre-wedding, harus ya berfoto ke sana. Ini banyak tempat. Ya, kalau bicara dari masyarakat. Ya, masyarakat dalam tanda kutip hari ini, ya Sumba Timur itu heterogen. Dan kami siap welcome kepada siapa saja. Dan kami Sumba Timur tidak menutup kemungkinan untuk siapa saja yang datang. Siapa saja, dari etnis dan agama dan ras apapun, Sumba Timur terbuka untuk itu. Ya, hanya saya harus menyampaikan bahwa Sumba Timur kalau dalam tanda petik menjadi daerah yang maju atau yang berkembang, atau kami masih terbelakang. Terbelakang dalam arti keterbatasan infrastruktur. Tingkat kemiskinan kami masih cukup tinggi. Tingkat kekurangan gizi dari bayi-bayi kami masih tinggi. Stunting kami masih tinggi. Infrastruktur belum. Jadi ini kan sedikit cerita sudah saya sampaikan. Kalau untuk menyeluruhnya membuktikan ini, saya hanya mengatakan, kalau yang penasaran, yang tidak percaya, datanglah ke Sumba. Surga kecil ini ada di kelopak mata. Dan surga kecil itu ada di Indonesia. Jadi kalau Sumba tidak tersentuh, Indonesia ini belum lengkap. Nah, jadi saya sangat mengajak, baik di segala bidang, untuk dunia pariwisata khususnya, marilah membangun pariwisata Indonesia dimulai dari Sumba. Masyarakat dari tingkat IPM kami juga cukup masih rendah. Ya, tapi dari masyarakat dengan tata krama, budaya, sopan santun, etikanya itu, saat ini Sumba, Bapak mau keluar dari pagi sampai tengah malam jam 2, jam 3, tetap aman, tetap kembali. Jadi kemanapun di wilayah Sumba Timur, saat ini bicara yang lain. Kabupaten Sumba Timur, kemanapun Bapak pergi, Bapak akan pulang dengan aman dan tentram. Ya, dan memang kami, kehidupan budaya kami mengatakan, kalaupun aja hanya sepiring nasi dan sebutir telur, lebih baik kami tidak makan, tapi kami memberikan kepada tamu. Karena mereka lah yang terhormat, mereka lah tamu agung kami. Dari sisi pemerintahan, kebetulan karena kami baru memimpin 3 bulan akhir ini, kami sedang merancangkan bagaimana membangkitkan wisata Sumba. Termasuk salah satu yang Bapak Romo sudah lakukan saat ini. Ya, kami juga ingin menampilkan kepada publik. Kami ada perencanaan untuk membuat videotron. Di kota itu ada 2. Di setiap bandara ada di Wengapu, di Kota Kupang, di Surabaya, di Bali, dan di Jakarta. Kami ingin membuat videotron yang setiap saat ketika ada momen atau panorama Sumba, kami input kembali untuk mengatakan, Sumba ini ceritanya. Sumba dalam cerita.
inilah kuda Sumba, inilah sandalwood, inilah pantai Sumba. Jadi kami akan memotret, membuat video, ketika videotron itu kami akan merancang itu. Kami sedang menghitung pembiayaannya, memasangnya di menara seperti apa, supaya semua orang yang berhilir mudik di seantero Republik ini, ketika lihat sepintas videotron itu, oh ini ternyata Sumba. Ya, harapan saya bagi seluruh halayak saat ini, ya terutama saudara-saudara kami yang ada di 34 provinsi yang ada, 514 kabupaten yang ada di Republik ini. Kami adalah salah satu di antara kalian, dan kita adalah saudara. Datang kunjungi kami, kenal kami dengan baik. Di sanalah peradaban juga dimulai. Nah, peradaban itu dimulai juga di Sumba, selain di tempat yang lain. Kita bicara Raja Ampat, bicara Bali, ya, bicara Aceh, bicara Manado, yang disebut dengan 5B-nya. Semua juga, tolong, bagi saudara-saudara kami yang punya akses lebih, yang punya jaringan, kami membutuh akses. Nah, kami membutuh ekspor, dan kami membutuh aksi. Jadi 3 poin ini kami membutuh akses dari Bapak-Bapak, ya sesuai bidangnya. Kami juga membutuh diekspos ke semua orang biar kenal Sumba secara keseluruhan, dan kami butuh aksi dalam tanda kutip membangun Sumba, baik di bidang pariwisata atau bidang lain-lain.